Ini iblis pikir ini masih bikin produk baru. Produk baru yang apa? Yang enggak jelas. Nah, inilah kita bilang yang gerakan ya. Gerakan oleh sebenarnya ini Richard ya yang duluan itu kemudian diteruskan oleh Parham gitu. Kemudian dituliskan oleh William Seymour dari Azusa Street gitu. Wah, dahsyat sekali saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita lihat bagaimana kelompok ini bisa dimunculkan ya, dan bisa menarik begitu banyak orang ke situ. Itu harus sangat jitu strateginya. Ya, dan strateginya memang hebat itu ya. Strateginya itu gini. Yang pertama, dia pakai strategi gini. Kembali ke zaman Rasul katanya, kembali ke zaman Rasul. Wow ya. Kembali ke zaman Rasul, kembali ke gereja mula-mula. Wah, banyak orang mau kembali ke gereja mula-mula, kembali ke zaman Rasul. Wow, kembali ke zaman Rasul. Kamu bisa bayangkan, ya. Sampai hari ini masih ada yang menyerukan, Pak Suhento, ini orang-orang Kristen masih tidak benar semuanya. Saya bilang tidak benar bagaimana? Katanya itu baca itu, katanya semuanya itu kan kumpul bersama-sama, katanya semua uangnya itu jadi milik bersama. Waduh. Saya bilang, Pak, kekristenan tidak mendukung komunisme. Ya. Enggak, dia bukan komunisme, tetapi ini Alkitabiah. Walah, Alkitabiah. Saya bilang, ya Bapak punya rumah berapa? Saya tanya dia. Ya, kalau semuanya dijual, duitnya bawa ke Grafe di sini, gitu. Saya aja pusing kepala, ya enggak? Kalau berita ini tersiar, ya, atau banyak orang kaya sudah jual rumahnya segala macam dan uangnya ditaruh di bawah kaki Pak Suhento, waduh. Saya mesti lari ini banyak yang datang nanti gitu. Akan pusing sekali, betul nggak? Oh bukan begitu, saya kekristenan tidak. Lalu kenapa ditulis di dalam Alkitabnya macam begitu? Saya bilang, yang tertulis di Kisah Rasul pasal 2-3 yang awal itu adalah keadaan kekristenan dalam penganiayaan dahsyat. Dan zaman itu, ini zaman primitif punya model kaisar raja semau perut mereka gitu loh, ya enggak? Kamu bisa bayangkan, ya enggak? Kalau kita di sini misalnya gini, jemaat Grafe, GBIA, pemerintah mau tangkap gitu ya enggak? Kalau punya uang di bank semuanya akan disita gitu. Waduh. Ya sudah pasti Rizal cepat keluarin duitnya dari bank, ya Pak Ori keluarin, Pak Alfred semuanya. Ya mau gimana kayak enggak? 10 miliar gimana cara gotongnya gitu loh. Nah, maka itu ya enggak akan dibagi-bagilah ya toh mahasiswa yang badannya cukup besar dikasih ya agak banyak begitu. Nah, ini akan jadi begitu. Itu otomatis gitu loh. Kalau kita dalam penganiayaan pasti akan terjadi gitu ya. Akan diambil gitu ya. Punya tanah akan dilikuidasi. Sebelum dilikuidasi dijual dulu dong. Ya enggak? Tetapi dalam zaman damai Tuhan mau apa? Orang rajin dapat hasil lebih banyak dari orang malas. Ini natural. Tuhan mau itu bekerja. Betul enggak? Ini orang malas dapat sama banyak dengan yang rajin. Semuanya berlomba malas gitu. Betul enggak? Itu yang membuat komunisme gagal gitu ya. Waktu zaman Gorbachev yang di kepalanya ada benua Amerika, tahu nggak Gorbachev itu? Di kepalanya saking mikirin Amerika sampai timbul benuanya di sini. Gitu. Gitu. Dia sudah tahu waktu itu zaman Ronald Reagan. Ronald Reagan bilang apa? Mau lomba senjata? Oke. Perang bintang katanya. Waktu itu perang bintang itu sebenarnya perang satelit ya. Perang bintang gitu. Soviet ekonominya ngap-ngap gitu. Mana bisa mau bikin satelit kalau akhirnya nyerah gitu. Semua komunisme gagal. Cina sebenarnya komunisme gagal. Ya. Mao Zedong itu ya telah memenjarakan orang Tionghoa 50 tahun. Setengah abad. Ya. Deng Xiaoping bebaskan. Sudah boleh punya kekayaan pribadi. Dia itu tidak komunis lagi. Ya. Karena boleh punya kekayaan pribadi itulah maka orang Tionghoa itu sebenarnya orang Tionghoa itu DNA-nya itu bukan DNA komunis gitu loh. Ya. Karena orang Tionghoa itu pesaing berat gitu loh. Ya. Kalau tetangganya punya TV dia cuma punya radio, dia akan kerja sampai malam supaya punya TV gitu.
Nah sementara TV dia masih ada banyak bintangnya gitu, kayak semut begitu. Punya dia udah clear gitu. Ini akan bekerja keras untuk supaya punya TV yang macam gitu. Itu DNA-nya orang Tionghoa gitu. Nggak cocok komunis, tetapi sama mau cetung dipagarin gitu. Ya udah gitu, mati 20-an juta orang tangan dia. Lebih hebat dari perang dunia kedua. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang tertulis di dalam Alkitab ya. Saya bilang yang Kisah Rasul pasal 23 itu start awal, gereja start, pedomannya belum begitu jelas gitu. Pokoknya rasul-rasul sekarang nih kita disuruh pergi muridkan semua orang ke seluruh dunia, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Waduh, ya toh. Lalu metodenya apa? Sudah tidak lagi seperti yang di dalam kitab perjanjian lama. Sekarang ibadahnya berbeda, berubah. Wah, instruksinya belakangan baru dikasih. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Wow, lihatlah ya. Mereka mau kembali ke zaman Rasul. Seruannya gitu. Seruannya kembali ke zaman Rasul. Wah, sehingga seruan ini ya ketika di go public kan, dihembuskan begitu, kan banyak orang pikir baguslah, kan kembali ke zaman Rasul, bagaimana sih bisa nggak bagus gitu, sampai ada yang marah-marah sama ya, Pak Suhinto nggak seneng ini kok mau lebih hebat dari Rasul, bukan, saya bilang, bukan saya lebih hebat dari Rasul, tetapi kembali ke zaman Rasul waktu itu belum ada Alkitab, justru yang ditulis oleh para Rasul. Nah sekarang kita ini tahu nggak, bukan kembali ke zaman Rasul, kembali ke tulisan para Rasul, cukup, betul nggak? Jadi bagaimana kita mau kembali lagi ke zaman Rasul? Jam kita mau tarik mundur itu? No, ya. Kita kembali ke tulisannya para Rasul. Ini yang benar gitu. Nah, ini karena waktu itu rasul-rasul sedang menuliskan sesuatu yang akan menjadi patokan sepanjang masa. Setelah mereka lama tidak ada. Inilah. Nah, karena seruan kembali ke para rasul, ini menyebabkan sebagian mereka, wow, kalau begitu, gitu, minta mimpi dan lain sebagainya. Ini mulai kacau balau. Ini mulai kacau balau, ya. Akhirnya iblis masuk di situ. Ya memang karena dia yang suruh. Ya.